Suhaimah SPDI. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 Universitas 11 Maret tahun 2021. Yang ingin saya sampaikan adalah konsep gaya belajar. Ya, konsep gaya belajar adalah kunci untuk mengembangkan kinerja dalam pekerjaan di sekolah. Ya, nah jika kamu sudah mengetahui gaya belajar kamu, nanti kamu akan bisa meraih prestasi kamu sesuai dengan usaha kamu. Ya, dengan belajar kamu bisa mencapai keinginan kamu untuk meraih prestasi kamu. Tentunya kamu harus mengetahui gaya belajar kamu. Nah, anak-anak, ibu mau tanya nih, ya, ada yang tahu nggak apa itu gaya belajar? Oh, belum tahu. Mau ibu kasih tahu nggak? Oke, nah gaya belajar itu ada 3. Yang pertama adalah ini nih, visual, ya. Yang kedua adalah auditorial. Nah, yang ketiga ini nih adalah kinestetik. Yang pertama adalah gaya belajar visual, ya, yaitu gaya belajar yang lebih banyak menggunakan indera, ya, indera mata sebagai alat untuk menyerap informasi. Orang-orang visual ini banyak mengikuti ilustrasi atau membaca instruksi sendiri. Nah, di sini kita sudah bisa melihat apakah kita cocok di gaya belajar ini atau tidak. Nah, kemudian yang kedua adalah gaya belajar auditorial, ya, yaitu gaya belajar yang banyak menggunakan telinga sebagai alat untuk menyerap informasi yang masuk. Nah, biasa orang auditorial ini tidak suka menulis, dia suka mendengar yang disampaikan oleh orang lain. Dia tidak suka membacakan, akan tetapi dia suka dibacakan oleh temannya. Orang-orang auditorial lebih senang informasi itu dia dengarkan dari orang lain. Nah, kira-kira cocok nggak sama gaya belajar kamu? Ya, yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik, yaitu gaya belajar yang lebih menekankan praktek langsung atas apa yang sedang dipelajari. Ya, di sini orang kinestetik mereka langsung berpraktek, langsung mengamati kemudian mempraktekkan langsung apa yang dia pelajari. Nah, di antara ketiga gaya belajar tersebut, kamu anak-anak ibu cocoknya di mana? Kinestetik kah, auditorial kah, atau visual? Nah, ibu akan jelaskan ciri-ciri dari ketiga gaya belajar tersebut. Ya, yang pertama adalah visual. Biasa orang visual itu ciri-cirinya rapi dan teratur. Ya, yang kedua berbicara dengan cepat. Yang ketiga perencanaan dan pengatur jangka panjang yang baik. Yang keempat teliti terhadap sesuatu dengan detail. Yang kelima mementingkan penampilan. Ya, sebetulnya di sini ada beberapa ciri-ciri, tapi ibu akan jelaskan 5 saja. Selebihnya nanti anak-anak akan membaca sendiri, ya. Yang kedua adalah gaya belajar auditorial. Nah, ini ciri-cirinya berbicara kepada diri sendiri pada saat bekerja. Nah, pernah rasain nggak ketika kita mau belajar, saya harus ini. Orang auditorial itu sering berbicara kepada diri sendiri saat bekerja, agar dia mudah mengingat. Kemudian yang kedua adalah mudah terganggu oleh keributan, ya. Mereka tidak suka ribut, ya. Orang-orang yang
gaya belajarnya auditorial ini tidak suka ribut, yang kemudian menggerakkan bibir mereka dan mengucapkan tulisan di buku ketika membacanya. Yang keempat, senang membaca dengan keras dan mendengarkan. Banyak kan kita lihat di sekeliling kita ada kawan kita yang kadang membaca itu tidak cukup dia yang melihat dan mendengarnya. Kadang dia membaca cukup keras suaranya. Itu berarti ciri-ciri orang yang gaya belajarnya auditorial. Kemudian yang kelima, dapat mengulangi kembali dan menirukan nada, irama dan warna suara orang lain, ya. Nah, ini juga ciri-cirinya hanya 5 yang disebutkan. Nanti anak-anak sendiri yang membaca dengan lebih jelasnya. Kemudian ciri-ciri orang yang gaya belajarnya kinestetik, berbicara dengan pelan. Pertama, yang kedua, menanggapi perhatian fisik. Yang ketiga adalah menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian mereka. Sering ya kita lihat. Kemudian yang keempat, berdiri dekat ketika berbicara dengan orang lain. Ya. Yang kelima, selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak. Ya. Nah, di antara ketiga ciri-ciri dari gaya belajar tersebut, coba kenali gaya belajar kita masing-masing. Ya. Berikut ini Ibu akan memberikan tes gaya belajar untuk mengetahui gaya belajar kamu masing-masing. Ya, mungkin ini saja yang bisa Ibu sampaikan. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.